Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Aku sahabat Kristus. Satu kasih, Satu hati. Satu karya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui hari-hari kehidupan kita, kita tidak sendiri. Kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang selalu setia mendampingi kita, memelihara kita hari demi hari, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus juga ingin kita pun bersahabat dengan Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita selalu mendengarkan suaranya sehingga kita bisa sehati dengan Dia. Dan dengan demikian maka kita akan berkarya bersama dengan Dia di dunia ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi rekan sekerja Allah di ladangnya. Kiranya ini sungguh mewarnai kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari bersahabat dengan Tuhan Yesus. Shalom saudaraku, berjumpa lagi di ibadah Blessing Revival. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati, siapkan tempat yang paling nyaman, serta fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang beribadah bersama kami dari GBI Emmanuel Revival Center Malang. Damai sejahtera Allah, biarlah itu ada di dalam kita masing-masing pribadi. Dan saya ajak kita, mari pada hari ini kita beribadah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita beribadah dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan kita beribadah dengan sukacita. Mari sebelum kita beribadah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, khususnya di dalam minggu yang telah kami lewati.
Dan kami bersyukur pada hari pertama minggu ini, kami boleh berada di sini, kami boleh berada di rumah-rumah untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah Engkau kiranya menguduskan dan menyucikan kami, melayakkan kami, agar kami semua boleh berada bersama Engkau di dalam hadirat-Mu, menikmati sebuah persekutuan yang indah. Bapa, inilah kami umat-Mu, kami mau beria-ria di hadapan-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menaikkan pujian sukacita kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu, umat Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia Allah kita. Kita bersuka di hadapan Tuhan. sebagai umat Allah yang menerima janji Tuhan, kita memuji menyembah Dia. Dialah Allah yang memberikan kegirangan dan kemenangan bagi kita. Haleluya, ku terima janji Allah. Ku terima janji
bersorak bagi Allah kita, betul? Betul Bapak Ibu? Haleluya, kita bersyukur loh. Kita jadi sahabat Kristus yang berguna, bukan yang tidak berguna. Karena itu mari kita katakan, tidak akan kuragu lagi ikut Yesus. Tidak ragu aku melayani Tuhan. Amin. Ragu lagi untuk melayani-Mu Tuhan, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Sungguh Engkau jalan, kebenaran, dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Jemaat berkata, tiada ku ragu lagi. Amin. Katakan dengan sungguh. Amin. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bilang Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari sejenak angkat wajahmu ke atas. Dan katakan sama Tuhan sendiri, Tuhan aku rindu semua orang diselamatkan. Katakan itu dari hatimu. Dia sahabatmu. Dia menjadikan engkau rekan sekerja. Biarlah kerinduan hatinya Tuhan menjadi kerinduan hatinya kita. Haleluya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Dialah jalan dan kebenaran. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya
jalan kebenaran dan hidup. Amin. Bagi siapa? Bagi kita dan semua orang tanpa kecuali. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadilah sahabat Kristus yang bekerja terus di ladangnya. Haleluya. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita benar-benar menerima apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Mari kita bersyukur karena sahabat kita mau berbicara bagi kita hari ini. Biarlah hati kita sungguh-sungguh dibuka. Dan kita boleh mendengarkan dia berbicara. Kurala marasi kana marasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami siap untuk menerima firman. Yesus sahabatku, berbicaralah engkau bagiku. Masing-masing pribadi mendengarkan engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pengacau kami perintahkan minggir dari tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anugerahnya besar bagimu. Anugerahnya besar bagimu. Dia Allah yang mengasihimu. Kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kita. Tapi saat ini Tuhan katakan anugerahnya besar bagimu. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhitung kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Katakan dengan iman pada dirimu. Oh besar, yes. besar. Anugerahnya besar bagimu. Oh besar, besar kuasanya. Tak terukur, tak Terhitung kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Tak terukur, tak terhitung kasih-Nya. Tak terukur, tak terhitung kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Ya Tuhan, Kodada Kayara, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Tuhan Engkau memberkati. Yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru. Berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan bukakan jalan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau Bapa kami. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa. Maka sekarang penuhilah hati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus. Biar kami memiliki isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus kita akan menemukan kelegaan yang sebenarnya. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Manusia mencari kemana-mana. Berbagai jalan ditempuh. Ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan damai sejahtera. Ingin memperoleh ketenangan. Dan sering harapan manusia digantungkan pada hal-hal yang lain. Pada kekayaannya.
pada kesehatannya. Ada yang menggantungkan harapannya di gunung-gunung. Ya. Tetapi hanya ada satu yang benar. Satu harapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya yakin kita sudah sering mendengar ayat ini. Sering ditulis di mana-mana. Ada yang ditempel di rumah, ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang suka tulis ini di status WA. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh memang Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada siapa yang datang kepadanya. Tetapi jangan lupakan ayat-ayat berikutnya. Ayat 29, ayat 30. Di ayat 29 ada kata-kata yang bagi saya cukup lama itu susah untuk dimengerti. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati? Memang Tuhan lemah lembut, Dia panjang sabar, ya. Rendah hatinya itu saya bingung. Maksudnya belajar dari Dia karena Dia rendah hati, saya bingung. Maksudnya apa ya? Saya mencari dan mencari. Dan saya menemukannya di dalam satu kata. Yaitu L. Ada yang pernah dengar kata Elohim? Ya. Allah kita di dalam bahasa Ibrani sering disebut Elohim. Akar katanya adalah L. Singkat saja hanya 2 huruf. L. Makanya ada sebutan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. El di situ adalah Tuhan, Allah. Ketika saya belajar apa konsep dari El itu, kata ini diperkenalkan kepada masyarakat zaman kuno saat itu, ya, di Mesopotamia dan Kanaan, ya, zamannya Abraham. Tentu dengan bahasa dan konsep yang dimengerti orang saat itu. Betul ya? Saat itu orang-orang budayanya tentu berbeda dengan kita saat ini. Bahasanya juga berbeda. Nah, sekarang saya tunjukkan, silakan ditampilkan gambarnya. L itu seperti apa? Nah itu bahasanya, nah itu hurufnya bahasa Ibrani yang atas itu huruf namanya Alef dan Lamet, bahasa Ibrani. Tapi huruf yang atas itu sebetulnya huruf modern, huruf baru yang diambil dari bahasa Aram setelah mereka dari pembuangan di Babel.
Dulunya seperti apa hurufnya? Huruf yang lebih kuno yang aslinya di zamannya Musa menulis itu dan diperkirakan juga itu yang dipakai Abraham. Yang di bawahnya. Itu gambar sebetulnya. Bahasa Ibrani itu hurufnya aslinya adalah gambar. Ya. Nah, alef itu gambarnya, ada yang bisa nebak itu gambar apa? Di bawahnya itu, yang sebelah kanan. Bacanya dari kanan ke kiri ya. Yang kanan itu gambar apa? Hah? Kerbau, ya kerbau. Sapi, ya sapi jantan. Kalau yang di sampingnya apa? Gambar apa? Coba bayangkan itu gambarnya diputer. Nah, tongkat. Tongkat ada melengkungnya itu. Nah, itu tongkatnya gembala. Biasanya dipakai untuk apa? Menuntun. Kalau ada hewan gembalaan yang nakal, lari ke sana sini, kait aja pakai tongkat itu ya. Seperti itu. L. Sapi jantan itu melambangkan pemimpin yang kuat. Dan dia memimpin kawanannya, dia menuntun, makanya ada tongkat gembala di situ, menuntun. Nah, tapi terus saya bayangkan, sapi jantan pegang tongkat, kayak apa ya? Masa kepalanya sapi, badannya kayak saya gini, pegang tongkat gitu. Enggak lah ya, itu kan aneh, sapi ya sapi maksud. Tapi terus gambarannya gimana? Itu yang di sampingnya. Mereka saat itu, di zaman itu, mata pencahariannya kebanyakan adalah penggembala dan petani. Bahasa ini munculnya di dalam masyarakat yang seperti itu. Sapi yang nuntun sapi yang lain. Itu. Dua sapi, yang satu senior, yang satu junior. Yang satu sapi yang sudah lebih berpengalaman untuk membajak ladang. Yang satu sapi yang masih baru, yang dilatih. Keduanya diberi kayu yang menghubungkan satu sama lain di lehernya. Mengapa begitu? Karena sapi yang lebih senior, dia akan menuntun, mengajari sapi yang di sebelahnya, yang lebih junior. Gini loh caranya, gini jalannya, lurus ke sana. Jangan belok-belok. Kalau sapinya belok-belok, ladangnya jadi apa? Morat-marit, ya kan? Nah, ketika saya membayangkan ini, waduh, hati saya gemetar saudara. Allah kita itu siapa? Allah yang bagaimana? Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Dia memperkenalkan dirinya seperti ini. Ini loh Allah kita yang rendah hati. Dia mau turun bersama kita, berjalan menuntun kita. Bukan diseret saudara. Bukan diseret. Juga bukan seperti saudara pernah tahu itu boneka yang dimainkan dengan tali dari atas? Bukan seperti itu. Bukan Tuhan itu jauh di atas. Terus Tuhan tulis, katanya orang nasibnya manusia sudah suratan. Maka terjadilah ditakdirkan Daniel pada tanggal 7 Februari akan gelundung ke sandung batu di jalan Raya Langsep. Maka besok saya gelundung ke sandung batu. Tidak seperti itu saudara. Tapi dia Allah yang maha tinggi itu. Berjalan bersama kita tiap hari, tiap saat. Menggandeng kita, menuntun jalan kita. Ini anugerah yang sangat besar.
Jangan dibayangkan Allah itu hanya Allah yang tinggi, yang jauh. Tapi dia Allah yang dekat bersamamu. Sering kalau kita berdoa, kita berkata, Bapa kami yang di surga, itu betul. Tidak salah, Tuhan Yesus juga ngajari. Tetapi juga ingatlah bahwa dia dekat. Dia selalu ada untukmu. Dan di dalam perjalanan hidup kita, dia menuntun kita, kalau kita salah jalan, tidak serta-merta lalu Allah berkata, ya sudah kamu pergi sana, aku jalan sendiri. Tidak, saudara. Kalau kita ingat di dalam Alkitab banyak diceritakan contohnya tentang Niniwe misalnya. Ada yang ingat Niniwe terkenal sebagai kota yang jahat. Jahatnya luar biasa. Sampai Tuhan berkata, aku mau binasakan Niniwe. Dan Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, katakan kepada mereka, mereka akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Ketika Yunus pergi ke sana dan memperkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Orang Niniwe bertobat. Dan ketika mereka bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mengampuni mereka. Enggak jadi dihukum. Dalam kehidupan siapa lagi? Bapak orang beriman, siapa dia? Abraham. Abraham punya kesalahan? Banyak, kelemahannya banyak. Lalu apakah oleh Tuhan ditinggalkan? Tidak. Tuhan menuntun, Tuhan mengajari. Ya. Contohnya, kalau nanti saudara boleh teliti ya di Alkitab saudara. Di dalam Kejadian 12 itu dikatakan berkat Tuhan untuk Abraham, janji Tuhan, engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Sebuah bangsa yang besar. Berapa bangsa? Satu loh, satu. Kira-kira yang dimaksud bangsa apa nantinya jadinya? Bangsa Israel. Tetapi di Kejadian pasal 17, Tuhan Allah berkata lain lagi. Bukan lagi Tuhan Allah berkata engkau akan kujadikan suatu bangsa yang besar. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Loh kok lain? Karena Abraham habis salah langkah. Di Kejadian 17 lahirlah Ismail. Yang lahir dari sebuah langkah yang salah. Tetapi ternyata Tuhan tidak membuang Abraham karena itu. Dididik oleh Tuhan. Tuhan pun bersedia belok. Tapi beloknya kemana? Ujungnya nanti tetap kembali ke tujuannya Tuhan. Jalannya kita yang jadinya muter. Tapi oleh Tuhan digiring. Ayo nak kembali ke tujuan yang kutetapkan. Itu loh Allah kita. Tidak dibuang sama Tuhan. Kecuali kalau kita memang suatu saat kita betul-betul pokoknya aku gak mau sama Tuhan. Tuhan lepaskan, itu pilihan kita. Tetapi Tuhan itu selalu menunggu kita untuk kembali. Nanti ketika Tuhan Allah menyatakan berkatnya kepada Yakub, kembali lagi. Engkau akan kubuat menjadi sekumpulan, sepasukan suku-suku bangsa yang kudus, yaitu Israel. Tuhan kembalikan. Sama seperti, ya gambarannya seperti gembala itu. Kalau dombanya menyimpang jalannya, diapain? Ditarik kembali. Dikejar, diraih kembali oleh Tuhan.
Seperti itulah Tuhan kita. Memahami ini bagi saya sesuatu yang indah, luar biasa. Mari kita baca Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, banyak orang merasa, aduh aku ini gak bisa ikut Tuhan. Aku ini orang lemah. Aku ini terlalu banyak dosanya. Ayat ini berkata Dia ingat siapa kita. Dia tahu siapa kita. Siapa kita? Debu. Apa debu itu? Ya, debu kecil diinjak-injak. Kita lemah. Dan Tuhan tahu itu. Dan dikatakan Tuhan tidak menanggungkan atas kita sesuai, setimpal dengan perbuatan kita. Kalau kita diberi beban setimpal dengan dosa kita, enggak selamat kita semua. Ya, bersyukurlah kita menerima anugerah, kasih karunia Allah. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni, kita dibenarkan karena kasih karunia-Nya. Dia Allah yang Maha Kudus, Dia Allah yang Maha Suci. Dia rela mengampuni kita yang berdosa. Dan Dia lemah lembut. Bukan berarti diampuni lalu tidak dihajar oleh Tuhan. Dikatakan Dia lemah lembut. Apa maksudnya lemah lembut? Amsal 13 ayat 24. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Dia menjadi bapak kita, Dia mendidik kita. Di saat kita salah, kita diampuni ya. Tapi juga kita dihajar, dididik oleh Tuhan. Ya. Abraham juga begitu, dihajar oleh Tuhan. Berapa kali Abraham harus menanggung malu di hadapan bangsa lain, di hadapan orang lain. Karena kesalahannya. Diizinkan oleh Tuhan itu terjadi, dihajar. Demikian pula Yakub, Israel. Ketika Israel tidak setia kepada Tuhan, dihajar. Tetapi Allah menghajar bukan untuk membinasakan, tetapi untuk mendidik, untuk membangun supaya umatnya kembali kepada Dia di jalannya yang benar. Karena Dia Bapa yang baik. Ya. Itulah Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Allah kita yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi belajarlah, kata Tuhan Yesus. Belajarlah daripada Dia. Karena belajar dari Tuhan Yesus itu aman, saudara. Jangan khawatir. Lalu kita kembali ke Matius 11 ayat 30. Nah, dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan.
bersama Tuhan Yesus diberikan kelegaan dan dididik dengan lemah lembut dan rendah hati oleh Tuhan Yesus, bukan berarti kita hidup tanpa beban. Bukan berarti beban kita langsung lenyap hilang. Tidak. Dikatakan kuk yang kupasang itu. Siapa yang memasang? Tuhan Yesus yang memasang. Kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Seperti tadi ya, sapi yang membajak ada beban, ada kuk yang dikenakan padanya. Tapi Tuhan katakan itu enak dan ringan. Bagaimana bisa begitu? Seringkali dalam hidup ini kita merasa aduh susah begini. Karena kita berusaha menurut jalan kita sendiri. Kita capek karena kita lupa ada Tuhan di samping kita. Kita putus asa karena kita lupa siapa yang menuntun kita. Kalau kita ingat, kita sadar kita bersama Dia dan kita dengar tuntunannya. Kita dengar suaranya. Kita baca firman-Nya tiap hari, kita renungkan, itu menuntun kita tiap hari. Menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Sekalipun ada beban, kita akan merasakan beban itu ringan. Beban itu bukan sesuatu yang tidak bisa dipikul. Amin. Apapun beban saudara. Ya. Apapun beban saudara. Bukan Tuhan angkat, tapi Tuhan ubah. Ketika saudara berjalan di jalannya Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Maka kesimpulannya apa saudara? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, dekatlah dengan Tuhan yang menuntunmu. Jangan jauh-jauh. Enggak ada sepasang sapi yang membajak jaraknya jauh banget, enggak ada. Harus dekat. Namanya dituntun, digandeng itu ya harus dekat, betul? Ya. Jangan kita yang menjauh, lari menjauh dari Tuhan. Larilah mendekat kepada Tuhan. Sadari bahwa Dia ada bersamamu. Ini seringkali saya temui, maka seringkali saya katakan, sadari. Karena sering saya temui orang Kristen tidak sadar kehadiran Tuhan. Bahkan yang rajin doa di pagi hari katanya. Rajin baca firman Tuhan. Tapi tidak sadar bahwa setelah dia berdoa, setelah dia baca firman, dia bekerja, Tuhan bersama dia. Itu tidak disadari. Ritualnya berdoa dan membaca firman Tuhan jadi seperti mantra. Nanti kalau aku lakukan ini, nanti aku hari ini tahu-tahu lancar semua diberkati Tuhan. Bukan begitu. Itu mengawali hari kita. Supaya kita tahu hari ini arah hidupku kemana. Tapi kemudian kita berjalan bersama Tuhan, dituntun Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Sadari itu saudara. Kalau engkau sadar engkau bersama Tuhan, engkau berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Tidak hanya di pagi hari waktu bangun dan nanti di malam hari waktu mau tidur. Tapi sepanjang hari saudara. Ya, Tuhan kita bukan satpam ya, ingat. Dia menuntun kita tiap hari. Lalu yang kedua, rendahkan hati. Dididik, diajar, dituntun oleh Tuhan. Dengan kata lain belajar taat. Udah nurut aja sama Tuhan. Seringkali kita pusing sendiri karena apa? Karena enggak nurut Tuhan. Kita berusaha dengan cara kita sendiri. Akhirnya tambah pusing. Ya. Nurut aja sama Tuhan. Saudara aman. Tapi untuk itu perlu belajar rendah hati, tunduk. Dan yang terakhir, ingat ada kuk yang dipasang.
Ada beban yang Tuhan letakkan di bahu kita. Ada tugas yang harus dikerjakan. Tuhan ingin bekerja, berkarya bersama kita. Di dalam setiap segi kehidupan kita. Apapun profesi kita. Apapun pekerjaan kita. Tuhan mau berkarya bersamamu di situ. Tuhan mau nyatakan kuasanya lewat engkau. Tuhan mau nyatakan berkat-Nya untuk orang-orang di sekelilingmu melalui apa yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan. Amin. Biarlah melalui hidupmu muncul banyak kesaksian dari hidup saudara. Orang-orang melihat ini loh orang yang disertai Tuhan. Biarlah melalui tutur kata kita tiap hari. Orang bisa memuliakan Allah. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita berkarya bersama Allah, sahabat kita. Yang mendidik kita tiap hari. Mari renungkan firman Tuhan sejenak. Tetapkan dalam hatimu saat ini. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau rendahkan diriku. Taat dipimpin oleh Tuhan. Dan aku sungguh-sungguh mau berkarya bersama Dia. Kalau itu saudara lakukan, saudara akan jadi berkat. Saudara yang mau, mari kita nyanyikan sebuah lagu sebagai doa kita. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu Tuhan. Sertamu Itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu tiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Biarlah ini menjadi doa kita setiap pribadi, baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Kita membawa hidup kita makin dekat dengan Tuhan, rendah hati dan kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita.
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya ingatkan Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu punya. Dan pada hari ini perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Yohanes Haryono. Mari siapkan dirimu. Haleluya. Sungguh, perjamuan ini memberitakan tentang Yesus yang telah tersalib, menderita mati untuk kita semuanya, untuk kita. Maka itu perjamuan ini, mohon maaf, hanya dikhususkan pada saudara-saudara yang percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus mati untukmu. Yesus mati untuk kita. Kalau belum percaya, lebih baik jangan mengambil. Walaupun pelayan menawarkan, saudara tidak usah ambil. Tapi percayalah, Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, mengampuni kita, menguduskan kita. Maka itu, saudaraku, bagi saudara berdoa, memeriksa diri, terus mari silakan dibagikan. Dekat ke salibmu.
Saudaraku, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Diucapnya syukur. Lalu dipecah-pecahkannya dan diberikan pada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setelah makan, maka dia mengambil anggur. Diucapnya syukur. Lalu dia berkata, inilah darahku. Inilah perjanjian baru. Perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudaraku, maka sekarang kita menyatukan diri kita dengan Tuhan Yesus. Angkat tinggi roti itu. Inilah tubuh Yesus. Angkat tinggi, muliakan dia. Sembahlah dia. Pujilah dia. Bersyukurlah padanya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan kasih karunia yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, makanlah. Angkat tinggi anggurmu. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perjanjian di mana Allah berjanji kepada kita semuanya untuk memberikan hidup yang kekal. Sungguh, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Muliakan dia, sembahlah dia, muliakan dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, minumlah. Yesus
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kini saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Bagi yang ada di tempat ini, Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan setelah ibadah selesai di tempat yang telah disediakan. Lalu bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah dan ingin mempersembahkan persembahan, silakan transfer lewat rekening BCA atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Biar Engkau sendiri berkenan dan mengkuduskan setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kami juga rindu memberkati atau berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di sini ataupun yang ada di rumah-rumah, silakan bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu masing-masing. Dan juga bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, silakan berdiri, kami akan memberkatimu dengan doa dari sini. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Kau berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tuhan, Kau sendiri yang membimbing mereka, Engkau sendiri yang memberkati mereka. Engkau berkati sekolahnya mereka Tuhan, kesehatannya mereka Engkau berkati. Dan juga pelayanannya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun mereka. Biarlah ya Bapa, pelayanan mereka menjadi berbuah dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun pernikahan. Tuhan, Kau sendiri yang melihat bagaimana mesbah keluarga dalam keluarga mereka. Tuhan, Kau yang melihat pergumulan dalam keluarga mereka. Tuhan, berkati mereka ya Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan. Biarlah ya Bapa, dalam keluarga mereka penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Baiklah, saya ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita akan menerima berkat di akhir ibadah kita pagi ini. Tidak ada yang percuma bila kita melayani Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku
Haleluya. Buka hatimu. Karunia, keselamatan, perlindungan, dan penyertaan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya mengarahkan saudara, menuntun saudara hari ini sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati. Amin. Tapi sungguh takkan percuma. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.